Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Reguna. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada bidang studi Teknik Komputer dan Informasi. Saya akan melakukan kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Gantar pada kompetensi keahlian multimedia untuk materi sudut pandang atau angle kamera. Mari kita lihat proses PPL yang akan saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, sehat ya? Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Oke, sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa, Bapak mau cek kebersihan ruangan kelas dulu. Ya, jadi silakan seperti biasa dilihat depan kalian kolong mejanya dilihat, samping kanan kiri ada sama nggak? Ada, silakan Gung, dibuang dulu Gung. Yang menemukan sampah di laci mejanya atau di sekitar tempat duduknya silakan dibuang terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang ruangan labnya sudah bersih? Oke, kalau sudah, biar tambah yakin, sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan melaksanakan pelajaran hampir menjadi kita berdoa damai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa, diharapkan kita sudah siap lahir batin ya. Selanjutnya, Bapak akan cek kehadiran kita hari ini. Ada yang tidak hadir? Oke, Bapak cek satu-satu ya. Abi, Aditya, Agung, Rafiq, Amalia, Ayu, Angel nggak masuk, Angel? Oke. Angel sakit. Cartani, Dani, Deni Asih, Dwi, Erlina, Evi, Fitri, Indri, Johan, Kardila, Tamara, Tio. Oke. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran tentang sudut pandang atau angle kamera, Bapak seperti biasa ingin mengulas ya materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat? Seminggu sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Jenis-jenis shoot. Kemarin kita sudah bahas jenis-jenis shoot itu ada berapa? 9. Yang pertama ada extreme long shoot dengan long shoot. Kemudian ada full shoot. Terus kemudian ada apa lagi? Medium shoot. Terus ada apa lagi? Medium close up, knee shoot gitu ya. Terus close up, big close up, extreme close up. Yang terakhir over the shoulder shot. Nah, jadi ini masih jenis-jenis shot tadi itu masih termasuk dalam teknik pergerakan kamera. Yang sebelumnya pun kita sudah belajar tentang pergerakan kamera, mulai dari zoom ya, static shoot, lalu ada yang namanya tracking, dolly dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini masih ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas pada 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang pergerakan kamera. Tapi lebih tepatnya pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah dari sudut pandang kameranya. Ya, dari sudut pandang kamera. Oke, dari sudut pandang kamera, materi ini tujuannya adalah ya, kenapa kita harus belajar sudut pandang kamera? Kan kita sudah belajar tentang pergerakan kamera, jenis-jenis shoot.
Terus apalagi ini? Manfaatnya apa? Kita mempelajari untuk pergerakan yang terakhir. Teknik pergerakan yang terakhir yaitu tentang angel kamera. Karena tentunya untuk membuat sesuatu video, iklan, film yang baik, itu kita harus benar-benar memperhatikan dari segi pergerakan kamera. Nah, pergerakan kamera itu tidak hanya dilihat dari pergerakan kameranya saja, tapi juga dilihat dari jenis shoot. Dilihat juga dari sudut pandang kameranya. Ya, sudut pandang dari kameranya. Nah, diharapkan setelah kalian belajar sudut pandang kamera, kalian benar-benar bisa memahami betul ya dari semua teknik pergerakan kamera yang ada. Dari mulai pergerakannya, jenis shootnya, lalu dari sudut pandang kameranya. Sehingga begitu kalian ditugaskan untuk membuat sebuah video, entah itu film ataupun iklan, maka semua itu sudah kalian pahami dengan sebenar-benarnya. Jadi tinggal kalian terapkan saja. Jadi sudut pengambilan gambar atau sudut pandang kamera itu ada berapa yang kalian ketahui? Ada 5. Oke, ada apa saja? Dari paling atas dulu deh. Dari paling atas kita taruh kameranya di paling atas. Itu berarti ada yang namanya bird eye. Terus di selanjutnya ada apa lagi? High angle. Terus turun lagi ke bawah ada eye level. Selanjutnya ada apa lagi? Low angle. Yang terakhir ada, ya, kira-kira ada yang mau menjelaskan lebih dalam tidak? Lebih detail tidak? Dari kelima jenis sudut pengambilan gambar yang ada. Ya, ada yang mau? Ayo, Dit. Coba, Dit. Apa dulu? Low angle. Coba. Untuk low angle, yang keempat ya. Low angle itu gimana? Low angle merupakan pengambilan gambar dari apa? Dari kamera apa? yang lebih rendah daripada objek. Oke, kameranya diletakkan lebih rendah dari objek. Makanya dia low angle. Jadi kamera diposisikan biasanya di bawah dari objeknya. Sehingga biasanya gambarnya itu lebih mendongak ke atas. Jadi seakan-akan objek yang terlihatnya itu jadi lebih tinggi, lebih besar gitu, lebih berpowerful kesannya itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adit. Selanjutnya ada low angle sudah. Dani, coba Dan. Ini Dan. Yang mana Dan? Bird eye, oke. Bird eye itu, bird itu burung, eye itu. Nah, jadi apa Dan? Jadi bird eye itu adalah pengambilan dari sudut pandang burung yang terbang gitu Pak. Jadi pengambilan kameranya itu lebih tinggi daripada objek. Oke, berarti dia mirip-mirip dengan apa kalau peletakan kameranya ada lebih tinggi daripada objek? High angle. Berarti bedanya tinggian mana nih? Bird eye sama high angle? Bird eye. Karena tadi dianalogikan sebagai matanya burung. Jadi apa yang dilihat burung? Burung biasanya itu terbang. Nah, kalau terbang pasti tinggi. Jadi bisa melihat gambaran misalkan pemandangan yang luas, daerah perkotaan, gedung-gedung tinggi terlihat dengan jelas. Sehingga objeknya akan terlihat lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil karena dilihat dari atas. Nah, biasanya bird eye itu bisa digunakan pengambilan gambarnya pakai apa biasanya? Pakai drone bisa ya. Terus ada apa lagi? Yang lebih ini? Pesawat atau lebih tepatnya helikopter. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dani. Bagus ya. Selanjutnya, oke, masih tersisa 3 lagi. Siapa yang mau menjelaskan? Tadi sama Dani sudah dijelaskan bird eye, sama Adit sudah dijelaskan tentang low angle. Yang belum berarti high angle, eye level, broad eye. Siapa? Indri, ayo coba Indri. Lanjut, Indri. Silakan Indri. Yang mana? Kalian pilih yang mana? Frog eye, oke. Frog itu pengambilan gambar dari sudut paling rendah. Paling rendahnya Dari objek. biasanya kameranya diletakkan di mana? Di tanah tuh Pak. Berarti untuk frog eye kalau Sama kita aja artikan, kayak big eye. ya kalau kita artikan frog itu katak ya kodok ya. Eye itu mata. Berarti seakan-akan kameranya itu seperti mata katak. Nah, katak kan rendah sekali biasanya ada di lantai gitu ya. Makanya untuk pengambilan frog eye kameranya biasanya benar-benar diletakkan di lantai sejajar dengan permukaan tanah atau apa misalnya di keramik ya sejajar dengan permukaan keramik. Kalau di rumput ya sejajar dengan permukaan rumput. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini. Bagus ya. Oke, tersisa berapa lagi berarti? 2 lagi. Dani mau? Ramdhani. Oke, silakan Ramdhani.
Dani, oke. High angle. High angle itu seperti apa, Dan? High angle itu merupakan teknik pengambilan dari sudut paling atas, Pak. Dari atas. Dari atas apa? Dari Atas sebuah objek. Nah, dari atas subjek dan objeknya yang kita mau ambil videonya. Atau Jadi kalau high angle dengan bird eye itu sama-sama dari atas. Jadi sekali lagi tinggian mana pengambilannya bird eye sama high angle? Bird eye, karena bird eye itu ibarat yang mata burung. Jadi burung bisa terbang tinggi. Kalau high angle selagi dia masih di atas objek, misalkan segini pun sudah misalkan di kamera nih, segini pun itu sudah termasuk dalam high angle. Yang penting dia itu lebih tinggi dari objeknya. Dan biasanya juga sama kayak low angle. Kameranya agak didongakin ke bawah. Kalau yang high, kalau yang low didongakin ke atas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dani. Siapa? Yang terakhir Apik? Amal dulu aja. Amal jarang. Yang mana tinggal apa berarti? Eye level. Oke. Eye level itu berarti gimana? Eye level adalah Dideketin. Nah, teknik pengambilan gambar yang akan dibidik sejajar dengan objek Dengan? yang akan dipotret. Atau lebih jelasnya sejajar dengan pandangan mata manusia. Siap. Jadi tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas, artinya dia sudah pas. Ibaratnya si kamera itu sebagai mata manusia pandangannya. Jadi kalau kita pengambilan gambar dengan eye level, kameranya diletakkan sejajar dengan objek yang mau kita ambil. Oke, betul ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk Amal. Sudah semua. Jadi itu 5 tadi yang sudah dijelaskan oleh Amal, Dani, Ramdhani, Adit. Satu lagi tadi siapa? Indri. Itu adalah jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Jadi sekali lagi sudut pengambilan gambar itu tergantung dari sudut peletakan kamera, juga ketinggian kameranya di mana. Sebetulnya secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian. Posisi kamera rendah, posisi kamera sejajar, satu lagi posisi kamera tinggi. Yang posisi kamera rendah itu ada 2, yaitu frog eye dengan low angle. Yang sejajar itu eye level. Yang tinggi ada 2, berarti bird eye dengan high angle. Paham ya? Selanjutnya, hari ini seperti biasa pembelajaran kita akan dilakukan dengan pengerjaan kelompok yang biasa kita sudah lakukan. Jadi kelompoknya dibagi berdasarkan tempat duduk seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, sampai kelompok 9. Seperti biasa ya. Satu kelompok, perhatikan. Ya, satu kelompok isinya ada yang 4, mungkin kalau yang lengkap ada juga yang 3. Seperti biasa, kelompoknya sudah dibagi. Sekarang masing-masing kelompok perwakilannya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya. LKPD-nya sudah dipegang semua masing-masing kelompok? Sudah. Seperti biasa, nanti di lembar pertama tulis nama-nama anggota kelompok dan kelasnya. Selanjutnya kalau kalian perhatikan di halaman kedua itu ada studi kasus lagi. Ya, studi kasusnya itu Bapak bacakan. Jadi, nih studi kasus yang harus kalian kerjakan pada LKPD ya. Bapak bacakan dulu. Apabila kalian ditugaskan untuk menjadi tim dokumentasi kegiatan kunjungan industri ke Yogyakarta misalkan. Jadi kita pengen ke Yogyakarta nih, pura-puranya. Mau ada kunjungan industri. Nah, kalian ditugaskan sebagai tim dokumentasinya. Yang artinya kalian diminta untuk meliput semua kegiatan kunjungan industri dari mulai awal pemberangkatan sampai balik lagi ke sekolah. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya, bagaimana, apa saja yang harus kalian persiapkan untuk membuat video dokumentasi kegiatan kunjungan industri dengan baik dan benar. Nah, silakan kalau studi kasusnya sudah oke, sudah bisa dipahami, silakan kalian tulis hasil pengamatan kalian di nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian, seperti biasa, nanti di akhir, kita akan presentasikan. Yang artinya, seperti biasa, dibuat pula Canva presentasinya. Oke ya, kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan.
Silakan mulai berdiskusi. Silakan lakukan pendidikan untuk menyelesaikan LKPD, ya. Kalian boleh cari di YouTube, ya, cari di internet kalau memang butuh bahan untuk proses penyelidikan untuk pengerjaan LKPD-nya. Seperti biasa, karena di nomor 5 itu kalian harus cari video referensi di YouTube untuk kalian tulis kembali linknya di LKPD nomor 5. Ya, jadi nomor 1 itu, jadi dari studi kasus ini tuh harus gimana kita. Jadi ditulis ulang. Jadi dari studi kasus di atas, permasalahannya gimana yang harus dihadapi. Kita diminta apa? Tadi. Berarti tuliskan aja. Jadi misalkan nomor 1, kita diminta sekolah sebagai tim dokumentasi. Untuk meliput apa? Kegiatan. Ditulis lagi aja. Ini mah nomor 1 mah penulisan kembali dari studi kasusnya. Nomor 1 tuh kalian tulis kembali apa yang diminta dari itu, dari LKPD-nya. Jadi LKPD-nya diminta untuk apa? Mendokumentasikan apa? Udah itu aja ditulis. Jadi misalnya kita diminta oleh sekolah sebagai tim dokumentasi kegiatan kunjungan industri, diminta untuk melakukan peliputan kegiatan kunjungan industri dari awal sampai akhir. Udah. Ini anteng-anteng aja di kelompok 8. Udah nomor berapa? 2. Ada pertanyaan nggak? Ada kesulitan? Ya, kalau ada kesulitan boleh tanya. Gimana, Dit? Diskusikan. Alur, bisa dari itu. Alurnya apa dari awal pemberangkatan sampai akhir. Kalian kebayangin aja lah, kan ini kan pura-pura jadi panitia. Jadi acara pertamanya kesini, sehingga misalnya ini. Pertama kita harus meliput pemberangkatan. Dimulai dari baris dulu di lapangan misalnya. Nah, biar ada bayangan, otomatis cari video referensi. Kalau di YouTube-nya SMK Dasar juga ada video kunjungan industri. Kan nanti runtutannya kelihatan tuh. Jadi ya ditulis seenggaknya, nggak harus detail runtutnya. Pertama kita harus meliput apa? Kedua kita harus meliput apa? Ketiga harus meliput apa? Keempat sampai balik lagi ke sekolah lagi. Gimana? Sudah sampai nomor berapa? Oke. Kelompok 7 ya? Gimana kelompok 7 sampai mana? Nomor 1, nomor 3, Pak. Jangan lupa bahan presentasinya dibuat di Canva. Kalau sudah, link pengumpulan Canva-nya itu Bapak sudah share di grup kelas. Nanti tinggal di-upload di situ. Canva-nya udah lagi dibuat? Biar nggak terlalu ini, dibuat dari sekarang. Ada yang sudah sampai nomor 5 selain kelompok 7? Udah selesai? Udah selesai kelompok 7? Waktunya 10 menit lagi ya. Waktu pengerjaan LKPD 10 menit lagi. Ya, biar ini nanti di nomor 5, biar nggak semuanya, yang penting mewakili kegiatan pada saat berangkat, screenshotannya ya. Kalau semuanya di screenshot itu berapa lembar? Banyak banget. Pada saat berangkat, pada saat kegiatan nyampe, inti kegiatan pulang. Nanti di nomor 5, biar nggak terlalu banyak, screenshotannya itu mewakili dari tiap kegiatan aja. Kegiatan pada saat berangkat, ambillah 1 atau 2. Tapi ada gitu, pada saat nyampe di lokasi lagi kegiatan 1 atau 2 screenshot. Jadi nggak semuanya, kalau semuanya nanti panjang banget, nanti nggak. Oke, perhatikan. Ada yang sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 udah sampai nomor berapa? Pas. Kelompok 2. Oke, perhatikan dulu sebentar. Waktunya 5 menit lagi ya, untuk mempersingkat waktu harap dikerjakan dengan sebaik mungkin, secepat mungkin ya. Selanjutnya dalam 5 menit ke depan, selesai tidak selesai
kanvanya dikumpulkan di link yang sudah Bapak bagikan. Oke, semuanya tolong perhatikan dulu. Waktunya sudah selesai. Jadi silakan link presentasi kanvanya dikumpulkan di link yang sudah Bapak berikan. Link Google Drive yang Bapak berikan di grup kelas. Kita kocok dulu ya. Kelompok mana yang akan presentasi hari ini? Oke, ada kelompok 1, ada kelompok 2, 3, 5, 9. Kita lihat apakah kelompok 9 yang akan presentasi hari ini? Kita lihat 1, 2, 3. Iya. Ya. Jadi yang akan presentasi kali ini adalah kelompok 9. Silakan kelompok 9 dikumpulkan dulu link presentasinya. Oke, kita lihat kelompok 9 presentasi. Silakan depan dulu. Link itunya presentasi udah dikumpulkan? Ya, perhatikan, karena kelompok 9 mengalami trouble, jadi untuk yang presentasi kali ini, perhatikan ya, yang presentasi kali ini adalah kelompok 1. Kita persilakan dulu kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1. Mempresentasikan LKPD nomor 1. Dari studi kasus di atas, tuliskan kembali permasalahan atau tugas yang akan kalian hadapi berdasarkan pemahaman kelompok kalian masing-masing. Jawabannya, kami ditugaskan dari sekolah untuk mendokumentasikan dan meliput acara kunjungan industri di Yogyakarta dalam bentuk video mulai dari awal kegiatan sampai akhir. Oke, lanjut. Nomor 2, untuk membuat sebuah video dokumentasi seperti studi kasus di atas, persiapan apa saja yang harus kalian lakukan untuk membuat video dokumentasi kegiatan tersebut. Persiapan yang perlu kita siapkan yaitu 1. Peralatan yang wajib kita bawa, kamera, tripod, drone, baterai, mikrofon. 2. Pembuatan tim. 3. Runtunan kegiatan. Nomor 3, diskusikan dengan teman kelompok Anda, kemudian tentukan alur video dokumentasi tersebut dari awal pemberangkatan sampai acara berakhir. Tentukan kegiatan apa saja yang perlu didokumentasikan. 1. Protokol panitia. 2. Berbaris dan berdoa pemberangkatan. 3. Berhenti di rest area. 4. Lanjutkan perjalanan. 5. Berhenti kedua di masjid untuk isoma. 6. Sampai di tempat kunjungan. 7. Lanjutkan perjalanan ke kunjungan kedua. 8. Berhenti ketiga untuk isoma. 9. Perjalanan pulang. Oke, lanjut nomor 4. Dari runtutan kegiatan yang sudah kalian tentukan pada nomor 3, maka tuliskan pergerakan kamera, jenis shot, dan angle kamera dari setiap kegiatan yang perlu kalian dokumentasikan dalam acara kunjungan industri tersebut. 1. Menggunakan medium shot. 2. Menggunakan pergerakan panning left. 3. Menggunakan pergerakan panning right atau left zoom in. 4. Menggunakan pergerakan panning right. 5. Menggunakan pergerakan panning left atau left. 6. Menggunakan zoom in atau out dan panning right dan left. 7. Menggunakan pergerakan panning right atau left drone, breathe eye dan zoom in atau out. 8. Menggunakan pergerakan panning right atau left drone, breathe eye dan zoom in out. 9. Menggunakan pergerakan panning right atau left. Ada lagi? Coba nomor. Screenshotnya kayak gimana? Nah. Bisa dijelaskan screenshotnya seperti apa itu, kenapa diambil lagi? Di awal kayak protokol protokol pemberangkatan, protokol panitia itu diambil dari media Pak. Oke, terus ya kedua yang mana? Itu. Yang pas ya sama berhenti itu ada zoom in. Terus? Sama yang ketiga pemandangan perjalanan pulang Pak. Oke, ada lagi? Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Oke, bagus ya.
Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja KPD-nya. Sekarang tinggal kelompok lain bisa menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ya, silakan. Teguh dulu. Silakan, Go. Apa yang dimaksud? Biar kelihatan. Tangi. Nah, itu mana ini? Ya, enggak apa-apa. Jero. Apa yang dimaksud dengan protokol panitia? Nah, tadi yang disebutkan oleh Adit katanya kan ada pertama protokol panitia. Nah, itu gimana maksudnya? Kayak pesan dan sama Gimana? pesan pemberangkatan pada panitia apa yang harus dijaga. Oh iya. Gitu. Bapak rasa cukup untuk presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, kita akan masuk ke soal evaluasi dulu. Ya, buka lagi HP-nya. Masuk ke kuisis lagi. Soalnya ada 5. Ada 5 soal, nggak banyak. Kode kuisisnya adalah, bisa kalian lihat di depan. Ya, jadi silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di kuisis. Untuk kode masuk ke kuisisnya adalah 316487. 5 orang udah masuk. Evi udah masuk. Bentar. 316487. Oke, baru 15 yang masuk. Iya. Udah? Oke, kita mulai saja ya. Siapa? Udah? Kita mulai ya. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan skor tertinggi pada pertemuan kali ini. Agung, Ramdhani, Teguh, Khairul. Ya, jadi hari ini pembelajaran sudah selesai. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak mau mereview dulu yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita sudah membahas apa saja? Jenis-jenis sudut pandang kamera atau angle kamera. Tadi ada berapa sudut pandang kamera? Ada 5. Yang pertama ada dari yang paling tinggi, bird eye. Yang kedua ada high angle. Yang ketiga ada eye level. Yang keempat low angle. Yang kelima ada broad eye. Oke ya. Jadi tadi kita sudah membahas. Jadi teknik pergerakan kamera sudah kita bahas tuntas mulai dari pergerakannya, jenis-jenis shootnya, dan yang kita bahas hari ini adalah tentang angle kameranya. Sehingga pada saat pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang baru tentang tata letak pencahayaan pada video. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Kalau tidak, seperti biasa nanti silakan kalian isi link refleksi pembelajaran hari ini di Google Form yang Bapak kirim di grup, nanti linknya Bapak kirim. Itu untuk bahan evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Kalau sudah, silakan untuk mengakhiri proses kegiatan kali ini dipimpin doa terlebih dahulu. LKPD-nya belum dikumpulkan, kumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Oke, Dani. Ramdhani silakan dipimpin berdoa dulu. Dar, duduknya yang rapi dulu. Silakan. Ya, sudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Kursinya dibereskan kembali.